Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul, Perlunya Persatuan Dua Sifat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 4. Alkitab menunjukkan bahwa pemahaman tentang hubungan timbal balik dua kodrat Kristus memberikan wawasan penting tentang misinya dan keselamatan kita. Yang pertama, untuk mendamaikan umat manusia dengan Tuhan. Hanya juru selamat manusia ilahi yang dapat memberi keselamatan. Pada inkarnasi Kristus, untuk menanamkan sifat ilahinya kepada orang percaya, ia membawa manusia ke dalam dirinya. Melalui jasa darah Allah manusia, umat percaya dapat mengambil bagian dari sifat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Gabungan sifat ilahi manusia membuat korban penebusan Kristus efektif. Kehidupan manusia tanpa dosa, bahkan malaikat tidak bisa menebus dosa umat manusia. Hanya ilahi manusia sebagai pencipta yang dapat menebus manusia. 2. Menyelubungi keilahian dengan kemanusiaan. Kristus menyelubungi keilahiannya dengan pakaian manusia, mengesampingkan kemuliaan dan keagungan surgawinya sehingga manusia berdosa akan dapat berada di hadiratnya tanpa dihancurkannya. Meskipun ia tetaplah sebagai Tuhan, namun ia tidak muncul sebagai Tuhan. Filipi 2 ayat 6-8. Yang ketiga, untuk hidup dengan penuh kemenangan. Kemanusiaan Kristus sendiri tidak akan pernah bisa menahan tipuan iblis. Tetapi di dalam dia tinggal seluruh kepenuhan Allah. Kolose 2 ayat 9. Ia mampu mengatasi dosa karena ia mengandalkan sepenuhnya kepada Bapa. Dan sebagaimana tertulis di artikel Temptation of Christ dalam majalah Review and Herald terbitan 13 Oktober 1874 halaman 1 bahwa kuasa ilahi yang dipadukan dengan umat manusia yang diperoleh atas nama manusia merupakan kemenangan yang tidak terbatas. Pengalaman Kristus dalam kehidupan yang penuh kemenangan bukanlah hak istimewa yang eksklusif. Ia tidak menggunakan kekuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kita bisa juga dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 19. Melalui kuasa ilahi Kristus kita dapat memiliki akses kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kebajikan. Kunci dari pengalaman ini adalah iman kepada janji-janji berharga dan yang sangat besar yang melaluinya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kita bersyukur untuk janji penghiburan Kristus yang memberikan kepada kita kemenangan. Sebagaimana yang tertulis di Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kiranya janji tersebut memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menang dalam pergumulan iman. Kiranya Tuhan memberkati.